Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Dan setelah 1 bulan nemetin DxD ya, akhirnya saya berminat untuk baca scene yang sebenarnya endingnya gantung ini. Entahlah, yang saya lihat di scene DxD ini cuma lanjutan dari DxD ya, bukan akhir dari DxD. Jadi novelnya masih lanjut gitu ya, mungkin gitu kan. Ya sudahlah. BTW untuk yang menunaikan ibadah puasa, semoga lancar puasanya ya. Dan untuk yang berpuasa, harap nonton video ini nanti malam saja ya. Buruan skip dah, nanti aja kan nontonnya gitu, sabar gitu ya. Karena takutnya membatalkan puasa kalian. Oke, di video kali ini saya ingin membaca scene DxD jilid 1. And let's begin. Scene DxD dibuka dengan perkenalan Hyodo Issei, yang kita panggil Issei, si Raja Harem atau Opai Dragon, apalah itu. Issei ini murid SMA di Akademi Kuoh dan iblis kelas atas yang cukup kuat. Ya kuat banget sih dia, sampai mampu untuk menandingi dewa. Dan di sini Issei membanggakan dirinya yang populer di kalangan gadis. Ya para gadis kenal gitu dengan Issei, tapi terkenalnya karena mesum. Ya bagaimana tidak gitu kan. Issei ini sering ngintip cewek yang lagi ganti baju. Dan lagi Issei bangga banget gitu saat dia disebut mesum. Aneh emang Issei. Di sisi lain, Rafael memberikan tumpukan kertas yang sangatlah banyak pada Issei. Kerjaan dia lah ini. Ada beberapa permintaan dari orang-orang tentang kontrak iblis. Jadi Issei gak terpaku sama Miltan doang ya kali ini. Dan di sini mereka membicarakan Sasaki. Sasaki ini adalah salah satu orang yang membuat permintaan pada Issei dan timnya. Dan juga karena Issei sudah jadi iblis kelas atas, jadi dia sudah punya ruangan kerja khusus. Sebenarnya ini udah jadi sejak jilid 24 sih. Ya tempat khusus ini berguna untuk menerima dan menyaring permintaan. Kadang-kadang dipakai buat rapat juga sih. Lalu Rosewise mengatakan kalau besok adalah hari yang sangatlah penting. Wah ada apa nih? Ternyata tim Issei dan tim Rias akan bertanding tidak lama lagi. Jadi seperti biasa mereka akan mengadakan konferensi pers. Entahlah ya guys. Jujur nih, di tim Issei kayaknya nggak ada tuh yang bisa nandingin Chrome sama Strada. Ya tapi GWS aja Issei ya. Lalu Issei meminum teh buatan elemen. Dan dia mengingat dirinya sudah 18 bulan menjadi iblis. Impiannya untuk menjadi king harem sudah sangat dekat. Dekat apaan anjir, udah terwujud malahan. Lu udah ngelamar berapa cewek Issei? Oh ya, BTW kalian yang sering bertanya-tanya tentang Ingfield, bentar lagi dia bakal nongol nih. Jadi bersiap-siap lah ya. Beberapa hari kemudian, Issei dan kawan-kawan pergi ke dunia iblis. Dan hal itu dilakukan saat mereka liburan. Dan ya, di dunia ini nggak ada samudra kata Issei. BTW, air di sana juga nggak ada gitu. Saya mikirnya kalau mereka BAB, ceboknya gimana nanti? Sudahlah, abaikan saja pemikiran bodoh saya ini. Dan sekarang mereka sudah ada di wilayah Gremory. Ya, untuk konferensi itulah. Di sini, Issei dan Ria sudah duduk bersebelahan. Dan sesaat sebelum konferensi pers dimulai, Rias mengumumkan pertunangannya. Nih kata-katanya. Nice banget lah Rias. Ya biar gak ada cowok lain yang godain dia gitu kan. Secara Rias itu kan cantik dan cerdas juga lah dia. Di sisi lain, Issei juga memulai kata-katanya. Dan ya Issei ini malah berkata ingin bermesraan dengan Rias dan sebagainya gitulah. Emang parah ini si Issei. Dan para reporter mulai menanyakan hal-hal seperti apa Issei juga bertunangan dengan gadis-gadis lain. Ya karena mereka tahu gitu kan, Issei melamar Akeno dan juga Rosewise di saat bertanding. Kampret emang Issei ini. Teman-temannya lagi ribut, dia malah ngelamar cewek 2 kali lagi. Lalu beberapa menit pun berlalu. Dan akhirnya konferensi pers pernikahan selesai. Lah pernikahan bukan pertandingan toh. Di belakang setelah terbebas dari kursi wawancara, Issei dan Rias langsung tertawa terbahak-bahak. Ya mereka gugup lah saat proses konferensi pers tadi. Di ruang ganti, seperti biasa, Rafael dengan sigap melayani Issei. Ya, Issei ini sangatlah gugup dan kelelahan. Lalu dia diberi teh hangat oleh manajernya itu. Mantap memang Rafael ini. Junior favorit saya sih dia. Di sisi lain, Xenovia menunjukkan ponselnya. Dan terlihat para fans Opai Dragon menggila akibat tahu Issei bertunangan dengan Rias.
Dan untuk gadis lain, Rias menyarankan untuk tidak ada konferensi pers. Ya hanya beberapa gadis saja tuh yang boleh ada konferensi. Ya karena kasihan juga gitu kan Issei-nya, capek dia. Dan ya sekarang ini Koneko atau yang sudah berganti nama menjadi Shirone sedang duduk di pangkuan Issei sambil makan cemilan. BTW saya manggilnya tetap Koneko aja ya. Karena kita juga kan sudah lebih akrab dengan nama Koneko gitu. Oh ya, tapi Rias juga mengatakan ada beberapa gadis yang memerlukan konferensi seperti Irina dan juga Rosewise. Ya Irina ini kan kartu as malaikat dan Rosewise adalah mantan pengawal Odin dan juga salah satu Valkyrie terkuat di Nordik. Jadinya mereka pantas untuk mendapatkan perhatian khusus. Di sisi lain, Raphael sudah menyiapkan jadwal lain untuk Issei bertemu dengan para fans Oppai Dragon. Dan singkat cerita, keesokan harinya adalah waktu sekolah. Wait, kemarin liburan, sekarang udah sekolah aja. Itu bukan liburan berarti, tapi hari libur. Oke lah lanjut. Issei menatap langit sambil duduk di bangku kampusnya. Kok kampus? SMA anjir. Dan menghayal, dia ingin meremas Oppai. Padahal ya tinggal panggil Xenovia gitu kan. Issei. Dan juga Issei memikirkan tentang rating game. Ya berpartisipasi aktif dalam rating game adalah impian Rias sejak dulu. Dan ya impian itu bukan lagi menjadi impian, tapi jadi tujuan deh sekarang. Dan di sini Issei terus memikirkan Oppai Rias. Ya karena dia dan Rias sudah tidak ada di tim yang sama. Jadinya mereka nggak bisa tidur bareng seperti biasa. Dan saat lagi menghayal, tiba-tiba kepala Issei digetok dari belakang. Dan yang melakukannya adalah si sahabat berkepala plontos dan juga si kacamata, yaitu Matsuda dan juga Motohama. Ya mereka merasa dihanati oleh Issei yang bisa meraba lebih dari satu Oppai gadis. Mereka iri lah gitu. Dan Issei bersama Matsuda dan Motohama sudah terkenal sebagai trio mesum. Jadinya aneh aja gitu kan, hanya Issei yang super hoki. Oh ya, Matsuda dan Motohama juga tahu kalau Issei dan Rias itu sudah pacaran. Makin iri aja lah mereka. Di sisi lain, Kiryu seperti biasa nimbrung dengan kata-kata nyelekit. Sedang apa trio mesum ngobrol di sini gitu kan, kata Kiryu. Di saat yang bersamaan datang juga gadis yang bernama Hase. Entahlah nama lengkapnya siapa dia itu. Dia ingin mengobrol bersama Matsuda di luar. Ya ternyata saat liburan musim panas, Hase ini digoda oleh seseorang gitulah. Dan Matsuda nolongin. Mantap emang Matsuda ini. Jadi punya garis cintanya sendiri lah dia. Tersisalah Motohama, satu-satunya yang tidak punya pacar di antara trio mesum. Dan begitulah keseharian sekolah si trio mesum. Sekarang kita ke malam hari, di mana Issei mendatangi salah satu rumah kliennya, yaitu Morisawa. Kalau nggak salah sih ini dia yang ngajak nonton video Dragon Ball deh. Oh ya, dia bilang dia ingin punya pacar, dan dia sedikit menggoda Koneko. Bilang apa gitu lah, Koneko mau nggak jadi pacar dia gitu. Koneko menjawab, tidak bisa, karena aku sudah menjadi pacar Issei. Aduh. Lalu dia memanggil Xenovia, sama gitu kan. Dia bertanya apakah dia ingin menjadi pacarnya. Xenovia menjawab dia sudah menjadi pacar Issei. Selanjutnya dia memanggil Rosewise dan bisa ditebak Rosewise juga mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Issei. Di sini Morisawa berteriak geram dan menerka-nerka. Jangan-jangan Asia juga sudah jadi pacar Issei. Dan Issei menjawab, ya karena iblis itu kan wajar gitu kan punya banyak istri. Morisawa langsung mencekik Issei dan mendorong-dorongnya sambil sirik dan berteriak-teriak gak jelas gitu kan. Bagaimana mungkin bocah mesum sepertimu bisa memiliki gadis-gadis itu sebagai pacarmu? Kan aneh gitu, kata Morisawa. Dan di sini Morisawa mulai nyirik, bahkan berpikir untuk jadi iblis agar dikelilingi banyak cewek. Dikiranya enak kali jadi iblis. Issei pun ingin mengenalkan Abe Kiyome pada Morisawa. Kalau kalian lupa siapa itu Abe Kiyome, dia adalah gadis yang diselamatkan Issei saat mau dijodohkan beberapa bulan yang lalu. Ya, dia juga yang menyelamatin Koneko saat sakit tuh waktu itu. Dan Issei mengenalkan Yuki Onna, sang gorila salju wanita. Seketika Morisawa mengaung karena kaget. Dikira saya mau dijodohin sama Abe-nya loh, ternyata malah kepiaraannya. Aduh, kelakuan Issei ya. Dan setelah manggil Yuki Onna, si Issei langsung kabur anjir dengan wajah Watados gitu kan. Dia pergi dengan sepedanya. Oh ya, Issei masih pakai sepeda ya ke rumah kliennya. Dan di saat yang sama terdengar lagu aneh di kepala Issei. Itu membuatnya berjalan sendiri dan tanpa sadar dia sudah ada di air mancur tempat dirinya dibunuh oleh Yuma dulu. Dan di sana berdiri seorang gadis dengan rambut ungu. Dia menari sambil bernyanyi dengan suara yang sangatlah indah. Dia adalah Ingfield Leviathan yang sering kalian tanyakan tuh guys.
Di sini Issei merasa sangat hangat mendengar nyanyian Ingfield. Ya wajar sih, Ingfield ini bisa dibilang dragon tamer terkuat di DxD, penjinak naga lah lebih tepatnya. Ingfield terkejut karena melihat Issei yang memperhatikannya. Ya Issei ini memperhatikan dari ujung ke ujung, bahkan butiran-butiran debu di sekeliling Ingfield pun dia perhatikan. Parah emang Issei ini, kalau ngeliat cewek langsung aja matanya. Issei pun mulai bertanya pada Ingfield dan sedikit meminta maaf ya karena telah mengganggu Ingfield yang sedang bernyanyi. Dan Ingfield balik bertanya, apa kau naga merah? Issei heran, dia kok bisa tahu gitu kan? Issei salah satu naga surgawi. Tapi seketika Issei merasakan hawa membunuh yang luar biasa di balik semak-semak. Dan sesaat kemudian para orang jahat keluar. Hawanya luar biasa dingin. Mereka berniat membunuh Issei dan Ingfield. Issei berdiri dengan tenang di depan Ingfield dan berkata, dia sudah biasa menghadapi hal semacam ini. Jangan cemas. Dan saat dihitung, ternyata jumlah pengepung berjumlah 13 orang. Wah banyak juga ya, lumayan tuh kalau diajak bukber. Issei bertanya pada mereka itu siapa gitu kan. Dan saat Issei ingin mulai bicara, salah satu dari mereka menembak dengan energi blast. Sontak Issei melindungi Ingfield dan masuk mereka duluan gitu yang cari gara-gara. Para penyerang langsung melesat ke arah Issei, tapi Issei langsung masuk ke mode Triana Queen. Dan seketika Issei memukul salah satu penyerang. Hal itu membuat para penyerang lain ketakutan karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Di sini para penyerang terpaku dan terbata-bata. Bahkan iblis kelas atas sulit gitu kan untuk menyalahkan mereka. Lah ini Issei dengan one hit bisa mengalahkan mereka dengan sangatlah mudah. Tapi meski mereka ketakutan karena jumlah mereka masih berjumlah 12 orang, jadinya mereka memaksakan diri untuk menyerang. Ya meski satu tendangan dan satu pukulan cukup untuk mementalkan mereka. Di sisi lain ada juga gadis yang menyerang Issei. Dan tentu itu kesalahan yang sangatlah besar anjir. Ya karena Issei dengan mudah memakai dress break. Muncul lagi jurus favorit Issei. Tapi meski sudah bugil, mereka tidak berhenti untuk menyerang Issei. Wah patut diacungi jempol kaki mereka ini. Lalu para penyerang memakai tembakan sihir besar ke arah Issei. Issei menerima setiap serangan dari mereka itu. Dan jika dia menghindar ya mungkin taman hancur gitu kan. Malas lah benernya jadinya. Dan ya para penyerang itu sudah tertawa kegirangan karena mereka berhasil menyerang Issei dengan sangatlah fatal. Tapi kalian lupa gitu kan, Issei udah pakai armor Triana. Ya jangan asal tidak mempan. Para penyerang pun sekali lagi diserang mentalnya oleh Issei. Pemimpin para penyerang mulai sadar kalau perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Dan Issei juga sadar mereka itu sangatlah kuat. Ya para pengepung ini kuat lah. Iblis biasa tidak akan mampu melawan mereka. Ya tapi Issei bukan iblis biasa. Iblis luar biasa dia, iblis mesum. Lalu Issei mulai berniat untuk menyerang balik. Seketika Issei memukul para penyerang. Dan setiap pukulan membuat para penyerang pingsan dan tergeletak. Di sisi lain, Ingfield memperhatikan Issei yang bertarung. Wajah Ingfield terkena darah dari para penyerang. Dan Issei mengusap wajah cantik Ingfield dengan sapu tangan putih miliknya. Momen ini mengingatkan Issei pada kejadian 1,5 tahun yang lalu saat dia dibunuh oleh Yuma di taman ini. Lalu Issei menghubungi Rias dan melaporkan apa yang terjadi. Dan saat Issei berpaling, tiba-tiba Ingfield menghilang. Drake mengatakan kalau gadis itu bukanlah gadis biasa, tapi dia memiliki hawa manusia dari tubuhnya. Siapa gadis itu sebenarnya? Ya, saya belum kenalan juga sih sama Ingfield. Tapi kok saya udah tahu ya namanya Ingfield. Ya iyalah udah dapat banyak spoiler. Dan sekarang Ingfield ngilang gitu kan. Ya sudahlah. Oke, thanks for watching and bye bye.